Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga diberi kesehatan, keselamatan, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan membahas yaitu bagaimana menyederhanakan bentuk akar dalam pengurangan, penjumlahan, dan dalam perkalian. Yang kita bahas hari ini adalah bentuk akar yang sederhana, di mana akar yang kita bahas adalah untuk masih pemula ya, yang masih belum memahami bagaimana sifat-sifat dalam penjumlahan akar. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita bahas ya. Yang pertama ada A, sifat. Ketika ada A akar C ditambah B akar C, dia akan sama dengan A tambah B akar C. Ini akan bisa dijumlahkan kalau dia mempunyai akar yang sama ya, maka dia akan menghasilkan seperti ini. Kemudian untuk pengurangan juga kurang lebih dengan yang penjumlahan, dia akan bisa dikurangkan kalau dia mempunyai akar yang sama juga ya, maka hasilnya adalah A dikurang B akar C. Bukan akarnya yang kamu jumlahkan ya, ketika dia mempunyai bilangan di depan akar. Kemudian dalam perkalian, ketika dalam perkalian akar, di mana di dalam akar itu mempunyai bilangan yang sama, maka dia akan menghasilkan bilangan itu sendiri ketika dikali. Secara cepatnya, simpelnya seperti itu. Kemudian ketika dia bilangan yang berbeda kita kalikan, maka dia akan menghasilkan A dikali B. Tinggal kita kali nanti berapa hasilnya ya. Atau saya kasih contoh misalnya yang perkalian saja ya. Misalkan yang di sini akar 2 dikali akar 2 itu sama dengan, kalau dibuat menjadi 2 kali 2 kan akar 4, maka menghasilkan akar 4 adalah 2. Makanya bisa disimpulkan ketika dia bilangan akar itu dalam akar, di dalam akarnya sama, maka dia akan menghasilkan bilangan akar itu sendiri. Biar cepat, jadi ini bisa dihilangkan satu langkah ya. Nah, kalau yang ini misalnya akar 2 dikali akar 3, tidak bisa kita menyimpulkan seperti ini karena dia mempunyai bilangan yang berbeda di dalamnya. Maka bisa kita buat menjadi 2 kali 3 menghasilkan akar 6. Akar 6 berarti bisa juga dibuat menjadi 2 akar 2 dikali akar 3 seperti itu. Jadi matematika itu bolak-balik ya, bisa dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri seperti itu. Nah, lebih jelasnya coba perhatikan contoh, ada 5 contoh ya yang saya buatkan. Yang pertama yang A, perhatikan 3 akar 5 ditambah 2 akar 5. Ini mudah sekali karena ini sudah sama, langsung saja yang bagian depan kamu jumlahkan. Tinggal 3 ditambah 2 berapa? Berarti menghasilkan 5 akar 5 ya. Kemudian untuk pengurangan, tinggal kita kurang aja karena ininya sudah sama, ya sudah langsung dikurang. 5 dikurang 8 menghasilkan negatif 3 akar 3 seperti itu ya. Kemudian untuk yang penjumlahan dan pengurangan, kita lihat dulu yang sejenis ya, yang mempunyai akar sama. Ini mempunyai akar sama, sedangkan ini tidak, kita biarkan dulu. Sekarang 6 ditambah 7 berapa? 13 akar 2 dikurang dengan 5 akar 3. Nah, ini tidak bisa kita jadikan satu, biarkan aja seperti itu ya. Jadi bentuk sederhananya cuma cukup sampai di sini saja karena ini mempunyai akar yang berbeda ya. Ini akar 3 sedangkan di sini adalah akar 2. Kemudian dalam perkalian perhatikan, nah ininya sudah sama tadi seperti yang di atas, kita kalikan dulu yang di depan. 2 kali 3
kita buat gini aja biar lebih paham. 2 kali 3 dikali akar 5 kali akar 5 menghasilkan 5 ketika dia sama, maka sama dengan 2 kali 3 adalah 6 kali 5 sama dengan 30. Nah seperti itu. Jadi seperti itu cara mengalihkannya ya. Kemudian yang bagian yang E, ya yang E ini agak panjang dikit ya. Di situ coba kita tulis ulang saja ya, yang bagian E. 2 akar 28 ditambah 3 akar 63 ditambah 5 akar 12. Nah, ketika ketemu soal yang seperti ini, yang kamu harus perhatikan terlebih dulu adalah yang berada di dalam akar ini. Mau diapakan dia nantinya? Karena di sana semua akarnya berbeda, tidak akan bisa dijumlahkan sebuah operasi dalam bentuk akar ketika yang di dalam akarnya berbeda ya, ini berbeda. Bagaimana cara menyamakannya? Kita sederhanakan. Berarti menjadi 2. Sekarang kita cari perkalian 28. Itu berapa kali berapa yang salah satu akarnya bisa dikeluarkan. Berarti menjadi akar 4 dikali akar 7 seperti itu. Tambah 3. 63 berapa kali berapa? Salah satunya bisa dikeluarkan akar. Berarti 9 dikali 7 ya, tambah 5. 112 berapa kali berapa? 16 dikali 7. Nah seperti itu. Kemudian setelah begini kita sederhanakan lagi. 2 akar 4 berapa? 2. Nah ini yang saya maksud mengalihkan akar yang salah satu akarnya bisa dikeluarkan akarnya. Contoh 4 kali 7 kan 28. Salah satunya bisa dikeluarkan akarnya adalah 4. Jangan nanti kamu membuat 14 dikali 2. Kalau 14 dikali 2 berarti salah satu akarnya tidak bisa dikeluarkan dong. Jadi masih belum sederhana dia, jadi nggak bisa digunakan. Nah itu yang dimaksud harus mengeluarkan salah satu akarnya bisa dikeluarkan akarnya atau ditarik akar. 3 akar 9 berapa? 3 dikali 7 tambah 5 akar 16 berapa? Akar 16 adalah salah ya, 4. Nah nggak ada akarnya ini. 4 dikali akar 7. Nah kemudian 2 kali 2 4 akar 7 ditambah 9 akar 7. 3 kali 3 kan 9 akar 7 tambah 5 kali 4 20 akar 7. 3 kelompokkan aja. 4 tambah 9 tambah 20 berapa? 33 akar 7. Nah demikian jawabannya. Ini masih soalnya masih sederhana ya anak-anak. Jadi masih banyak soal bentuk akar yang lebih sulit dari ini. Kita baru mempelajari ada 4 sifat. Masih ada beberapa sifat lagi yang belum kita bahas. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Jangan lupa dukung terus channel Roni ya, channel Roni MTK. Jadi biar saya bisa berkarya lagi bagaimana membuat soal matematika dalam pembelajaran. Jangan lupa nanti di subscribe ya, di like, di share, karena semuanya itu gratis adik-adik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.